nggih. Langsung saja ya, meskipun dalam kondisi puasa, harapan saya tetap semangat. Yang di studio juga semangat ya. Iya. Kedinginan ini si Jundan ya. Ndak Jun. Ya silakan dibuka untuk bukunya. Yuk. Dua-duanya, buku paket, buku LKS-nya. Jadi kita akan lebih memantapkan lagi untuk materi yang lapisan bumi ya. Yang lapisan bumi, insya Allah hari ini semoga yang terakhir untuk saya selesaikan untuk bab ini. Terus Senin, Selasa sudah kita mulai tata surya, tinggal satu bab ya. Kalau nanti waktunya insya Allah masih panjang ya, karena prediksi untuk PAT kemungkinan sekitar bulan Juni kalau tidak salah nih. Ya, jadi masih cukup banget waktunya. Jadi harapan saya nanti setelah materi semua tersampaikan kita bisa sering review ya, memperdalam lagi untuk materi-materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Baik, silahkan dibuka untuk buku birunya, blue book. Open your blue book. Ya, buku biru yang BSE. Hah? Jadi dari tugas saya yang hari apa? Selasa ya. Itu ada pertanyaan material yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi. Ya. Jadi kan ada yang padat, cair, dan gas. Nah, saya minta untuk menyebutkan material yang berupa padatan itu apa, yang padat itu apa, yang cair itu apa, yang gas itu apa. Ya. Seperti itukah dijawabnya? Saya pas koreksi itu masih menemukan masa yang dikerjakan itu buku semester 1. Iya, yang bab suhu, iya, semester 1 yang hitung perbandingan suhu dari Reaumur Fahrenheit, ya. Terus Celsius itu mungkin yang dia buka buku semester 1, terus halamannya podo tanpa melihat itu ternyata buku semester 1. Anak perempuan kelas 8B, 7B. Jundan perempuan. Dan ini anaknya itu nggarapnya rapi. Tidak biasanya seperti ini. Entah mungkin saat itu sedang pusing atau ngopo ya. Ya saya khusnudanya mungkin puasa jadi rada nggak diperhatikan karena memang covernya sama. Kok sering loh ya. Ada beberapa anak itu yang nggarapnya keliru buku nih gitu ya. Ya. Nah ini bukan tipe-tipe anak sing apa itu setiap mengerjakan kok lupa terus banyak salahnya, itu enggak. Tetapi dilalah wae ya pas ngerjakan yang kemarin itu saya minta di halaman buku paket halaman segini mungkin yang dia buka adalah paket semester 1. Kudune kalian yang ngerasa to iki ora diulang kok kon garap ya. Berarti keliru, yang dikerjakan bukan itu. Baik. Yo, dibuka yang bab gunung meletus. Jadi saya ingin sampaikan kemarin yang dampak dari pergeseran lempeng itu ya. Nanti ada gempa bumi dan gunung meletus. Nah ini kita bahas yang gunung meletus terlebih dahulu. Sudah? Tapi sebelumnya silakan dilihat di buku paket halaman 105. Halo yang di rumah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aduh. Ini kursinya terlalu nyaman ya. Baik. Kalian lihat yang di halaman 105, proses konveksi pada air yang dipanaskan. Nah, di sini saya ingin menyampaikan ke kalian arah pergerakan dari lempeng yang bergeser, ya. Sebelum ke letusan gunung berapi yang tadi, lempeng-lempeng yang bergeser itu bergeraknya itu seperti pas kita memanaskan air. Kalian lihat di situ, di percobaan ya, proses konveksi pada air yang dipanaskan. Arah airnya, proses dipanaskannya itu akan menjadikan air tersebut bagaimana? Piye, Mas Mirza? Airnya itu bagaimana, Mas? Mendidih. Lah kalau digambarkan, ya kurang lebihnya seperti dalam buku itu, arah panahnya yang harus kalian perhatikan. Jadi dari dasar wadahnya, ya kan? Dari dasar cawannya, kan ini pakai beaker glass ya itu ya. Beaker glass dipanaskan dengan bunsen. Bunsen itu adalah alat pemanas di lab biasanya di laboratorium IPA ya, yang dengan bahan bakarnya itu adalah spiritus. Nah, seperangkat pemanasannya untuk yang memanaskan itu namanya bunsen. Ya. Nah, untuk penyangganya itu disebut dengan tripod. Ya. Itu kakinya seolah-olah cuma 2. Tapi kebanyakan yang sering dipakai di sekolah-sekolah itu tripod, pakai kaki 3, maka disebut tripod. Jadi istilah tripod tidak hanya yang untuk kamera itu ya, tapi ini juga tripod. Ya, kaki 3. Kemudian cawannya untuk memanaskan di atas, kemudian kita isi air dengan volume sekitar 1000 mili. Jadi kudu oke banyune biar kita bisa mengawasi proses konveksi itu yang seperti apa. Ayo, masih ingat toh pas kita bahas tentang suhu, iya kan? Ada konveksi, ada apa lagi? Konduksi, radiasi. Konduksi dan radiasi. Nah, dari pergeseran lempeng, kenapa diibaratkan gerakannya itu seperti konveksi? Kalian bisa lihat di sini. Arai banyu kui, nek dipanaske kan bahasa Jawanya apa? Air-air kecil-kecilnya itu namanya apa? Blekutuk nek wong Jawa. Apa namanya? Hah? Udu bukan uapnya. Apanya? Air merentul-merentulnya itu loh, yang dari bawah biasanya kan kalau sudah mulai panas, dia dari bawah akan naik kan? Coba kalian lihat di sini, bayangin rasa bayangkan yang ngomong seperti yang digambar itu. Untuk memperjelas yang kalian bayangkan, ini ada gambar di depan kalian di halaman 105. Wah, Mirza saja kayak ya. Seriously, ya. Silakan lihat itu arah anak panahnya dari bawah ke atas ya. Dari bawah ke atas. Nanti ini tak gambar nih. Iki kaki 3-nya. Kaki 3-nya. Gandeng ini 2 dimensi ya. Terus ini tripodnya. Dipanaskan di sini. Ya. Dipanaskan. Lah, airnya ini ya mendidih. Merentul ya. Gen, bosannya aku nganggo perentul. Ini airnya di sini. Kalian perhatikan arah anak panahnya. Dia akan naik ya.
naik kemudian akan turun kembali. Ya. Ini sumber apinya ya. Seperti itu, ya. Dia naik terus turun. Sama yang di sebelah kiri juga begitu. Naik terus turun. Sering nanti akan ada pertanyaan proses pergeseran lempeng bumi ya. Itu akan sesuai dengan gerakan pada apa? Proses konveksi. Bisa kalian lihat di halaman berikutnya yang 106. Konveksi. Nah, itu. Proses konveksi yang terjadi di dalam bumi. Nek ini tadi ya, yang 105 kui hanya skala kecil nenggon bejana atau di cawan yang dikasih air kemudian dipanaskan tuh gerakannya seperti itu. Nah, ketika diaplikasikan ke sebenarnya di lapisan bumi, kalian bisa lihat anak panahnya. Sama kan? Jadi kenapa ada gerakan kayak gitu, Bu? Iya. Karena bersentuhan langsung dengan inti bumi. Kemarin kan bagian-bagian dari bumi, kalian sudah paham, Cok? Maksudnya dieling gimana? Misalnya ini telur. Yang bagian paling luar kulitnya itu kemarin ibaratnya apa? Hah? Keraknya. Ini kerak. Kerak bumi sampai ke mantel bumi yang di dalamnya ini ada lapisan lagi. Lapisan yang menyelimuti. Nah, ibaratnya telur itu apa? Putih telurnya itu. Ini sebagai apa? Mantel. Mantel bumi. Mantel bumi ada dua, mantel dalam dan dalam dan luar. Nah, ketebalan dari kerak bumi sampai ke mantel bumi itu kemarin berapa? Sekitar 76 kilometer. Kalian bisa bayangkan ya. Jadi kalau kemarin saya ibaratkan orang gali sumur, ya kalau masih di desa-desa itu biasanya masih mencari sumber airnya dengan menggali ya. Tapi banyak yang pakai sumur pantai atau sumur apa itu namanya. Tapi kalau dulu waktu kecil saya masih ngalami ya. Kalau kalian yang Solo asli mungkin enggak ya. Kalau saya di Boyolali agak ke sana ya. Tapi saya bangga ya. Karena saya jadi tahu, oh ternyata setelah besar tahu ilmunya seperti ini jadi oh memang betul. Kalau di daerah saya rata-rata untuk menggali sumur itu seenggaknya 19 meter itu sudah langsung ketemu air banyak loh. Nggih. Jadi sana nggak usah pakai apa itu? Pompa ya. Malah olahraga ya, nimba ding 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 ding. Baru gue terus apa metekol. Kuat kayak Popeye enggak ya? Sehat loh ya malah ya. Ya rugi no malah pompa karena itu memang iya niatnya karo olahraga ya. Seperti itu. Saya terus dan gede gitu tinggal gas. Jadi berpikir, oh ya Allah, Masya Allah gitu ya. Itu baru 19 meter loh, airnya sudah melimpah ruah. Karena memang di kerak bumi itulah kita temukan nanti ya. Jadi dari batu tanah kalian di rumah, meskipun mungkin sudah banyak tertutup oleh aspal, atau di rumahnya sudah di lantainya udah ubin, udah di marmer dan lain sebagainya ya. Tetap kan ada tanah merah sama tanah hitam ya. Nah, tanah itu digali, semakin ke bawah nanti akan menemukan lapisan-lapisan. Kan bagian dari litosfer ta.
kerak bumi ke bawah itu kan litosfer. Ya. Disebut litosfer karena dari bebatuannya itu. Kemudian akan ditemukan apa? Memang banyak batu-batuan dari hasil galian itu. Terus ke warna agak putih. Yang tadi warna hitam atau merah, agak kemerahan kan tanahnya. Terus menemukan warna agak putih. Yang padas-padas itu loh. Tanah padas, tanah kapur, tahu? Padas tahu istilah padas? Tanah kapur. Nah, setelah kapur inilah nanti akan ditemukan pasir. Nah, setelah menemukan pasir ini terus kemudian akan ditemukan sumber air. Ya tergantung wilayahnya. Ada yang bahkan sampai 30-an meter belum menemukan air juga ada. Nah, kalau di tempat saya itu ada yang 10 meter itu sudah menemukan apa itu? Tu'e istilahnya atau sumber airnya. Kenapa disebut tuk? Karena air itu selalu ngetuk. Ngetuk tahu? Nek wong Jawa tahu nggak? Selalu keluar. Nah, keluarnya jangan ditanya, mesti kan ada itu lubang-lubang, pori-pori di tanah itu gitu loh. Subhanallah ya. Masya Allah gitu ya. Nah, kalau kita mau menjumpai mantel bumi itu di mana? Yonggalio sampai 76 kilo. Saya pernah lihat tayangan channel mana ya, Sisi Terang atau mana itu, dari permukaan bumi sampai ke dasar inti bumi. Silahkan kalian lihat itu. Itu akan menambah pengetahuan kita dan orang-orang yang kepo tentang sains pasti akan senang sekali. Dan nanti kalau pembahasan tentang tata surya juga dengan apa itu ditampilkan plus video dan audio yang sangat bagus ya. Jadi di situ naratornya juga sangat sangat jelas menyampaikan, didukung dengan video ataupun beberapa animasi yang disampaikan juga sangat mendukung. Jadi lebih memahamkan banget. Nah, cara belajar kalian anak-anak milenial harusnya juga sudah mulai open mind dengan hal-hal seperti itu gitu loh. Tidak hanya semata-mata sing dicekok nih guru setiap hari itu apa. Tapi nek sing disampaikan guru saja kalian masih bingung apa meneh ditambah kon nyinau kui gitu ya. Tapi saya selalu kusnudon, mungkin dengan melihat itu kalian malah lebih paham. Jadi sekali lagi kalau belajar IPA itu ilmu itu selalu berkembang ya lah ya, Le ya. Nanti kalau kita belajar tata surya, waktu saya kecil Pluto itu masih dianggap planet. Lah baru mulai tahun 2015 kemarin ternyata Pluto itu sudah didepak dari jajaran planet. Karena apa? Semakin banyak ditemukan benda-benda langit yang sama dengan si Pluto. Lah nek yang setipe dengan Pluto dianggap planet, saya dapat informasi planet kita nanti akhirnya tidak hanya sekedar berjumlah 8 atau 9 itu, tetapi apa? Lebih dari 150-an. Nek semua dianggap planet yang hampir sama dengan si Pluto. Makanya Pluto kemudian didepak dari jajaran keplanetan. Itu nanti akan menarik sekali kalau kita membahas itu. Dan insya Allah semoga ada waktu ya kita untuk menayangkan ya biar kalian juga tambah paham ya. Dan ternyata dihilangkannya Pluto dari kemagnetan itu ya dari keplanetan itu baru tahun sekitar 2015. Lah 2015 aku nanti seperti itu sejarahnya. Jadi baru-baru ini. Artinya apa? Belajar ilmu IPA pun yang katanya adalah ilmu eksak, tetapi tetap terus berkembang. Tidak kok selalu konstan, paten, ngono tok, wis. Nggak bisa ya. Nah, kita yang mempelajari juga harus selalu membuka diri ya dengan ilmu-ilmu baru. Karena semakin banyak tergali ya. Seperti itu. Baik. Gitu untuk yang itu tadi ya. Pergerakan. Nah, dari konveksi itu bisa kalian buka di
yang kemarin saya tugaskan itu di gambar yang halaman 142. Yo. Soalnya neng 142. Dibuka 142 le. Halo yang di rumah, masih di sana? Masih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nggih, warahmatullahi matur nuwun. wabarakatuh. Sudah dijawab salam saya. Sudah menemukan? Nah, yang di halaman 142 yang tanda panah pada gambar di atas menggambarkan aliran konveksi dalam bumi yang mengakibatkan pergerakan lempeng. Lempeng bergerak sesuai dengan aliran konveksi tersebut. Pernyataan berikut yang benar tentang pergerakan lempeng pada titik A adalah, nah ini, kalian perhatikan. Arah panahnya dari bawah dia akan naik. Saling menjauh menjadi dua ruas, ya kan? Dari bawah naik. Jadi kayak air mancur itu ya. Terus di atas dia akan memancar menjadi dua arah, ya. Dan saling berlawanan. Nah, dari atas dia akan turun lagi. Nah, itu yang disebut dengan konveksi. Nah, pergerakan dari lempeng kita juga seperti itu. Dengan di bawahnya itu adalah inti bagian tengah dan inti bagian dalam. Nah, berarti kalian membayangkan toh, kok bisa gerak Bu? Lempeng-lempeng itu iya karena nek bayangke mau kayak banyu ya di situ memang isinya di inti itu kan isinya apa? Cairan panas. Inti bumi kemarin sudah saya sampaikan bahkan panasnya itu melebihi panasnya matahari. Ya. Nah, kita saja jarak bumi ke matahari berapa? Kurang lebihnya ya karena yang tahu pastinya Allah ya. Nek kita kan manusia ya relatif lah istilahnya ya, nisbi ya. Kurang lebihnya 1.500 kilometer. Ya. Melesat. Itu saja radiasi matahari ke bumi nek pas panas-panasnya wis lumayan panas ya. Masya Allah ya. Apalagi ini, wes pokoknya yang lempeng di atasnya inti ini, kalau tadi saya gambarkan ini baru sampai mantel ya. Mantel terus kemudian kuning telurnya ini ibaratnya apa? Inti bumi. Inti bumi ini juga ada dalam dan luar. Pokoknya kelingan telur, kelingan bumi. Oh ya, dari kemarin kita bicara tentang bumi. Sebetulnya bumi itu kalau dalam jajaran planet termasuk planet yang keberapa? 3, pinter. Ya. Planet yang ketiga. Ya kalau nyicil materinya besok ya. Jadi kayak gitu. Dibikin enak, terus sinaune sambil diaplikasikan sehari-hari kita. Jadi gampang nyentel. Jangan wes nontoni kok iki bukunya tebele kayak gini ya. Paketnya aja ada 2, semester 1, semester 2. Maksudnya apa toh ini? Nah. Ternyata sesimpel itu. Pokoknya nek kelingan telur, kelingan lapisan bumi. Wes, kamu sudah bisa menjawab 1 nomor. Paham, Mas? Iya. Terima kasih ya. Nah, sampai mantelnya saja ya, mantel itu yang jaraknya itu 76 km. Nek tadi gali 76 kilo ki lagi nemokne mantel. Ku wis krasa panas lho, Le. Tuh kenapa para penggali ya. Kayak yang di Freeport itu juga menggali ya. Sampai berapa meter itu untuk Gunung Emas. Ya, ada yang orang tuanya kerja di sana atau saudara ya. Itu juga menggali di kedalaman berapa meter sendiri. Ya. Untuk menemukan bahan-bahan tambang mineral ya. Enggak cuma emas, ya banyak di Indonesia itu memang dianugerahkan Allah ya katanya surganya. Untuk sumber daya alamnya itu luar biasa. Ya. Nah, kalian sebagai sumber daya manusianya, SDM-nya ya, semoga nanti bisa mengelolanya. Iya. Dengan lebih baik maksudnya.
Generasi-generasi penerus. Sampun nggih, itu saya ingin memperkenalkan kok konveksi maksudnya piye to. Nah, konveksi itu yang seperti ini. Kemarin ada yang japri saya sudah saya sampaikan nggih dan ini saya jelaskan ke kalian. Terus tinggal sedikit lagi. Tadi saya mulai jam 9.55 ya. Kemudian yang tadi material yang dikeluarkan oleh gunung berapi. Ada yang padat. Contohnya apa, Mas? Mas Kiki, contohnya apa yang padat? Ayo bayangin gunung meledos ini loh. Aja kelingan Mbah Marijane. Le, enggak apa-apa lo ya. Apa, Mas? Sing padat ki lho. Nggak gunung meledos mak dhuwur. Gitu apa yang dikeluarkan? Ki. Tanah, batu, nah ngono lho. Itu sing mau lho ya. Kamu tanpa harus baca wis langsung oh kuwi materine. Ya udah, ya emang. Lihat, setelah saya koreksi ternyata ada yang tidak bisa menjawab juga. Ya, itu nggak usah nyari udah tahu. Oh, gunung meledos. Apa yo? Ya kuwi. Ya. Batu-batu. Batu pijar ya. Jadi sesekali nonton. Sebenarnya mau saya tayangkan itu, tapi ini ya, karena tadi saya ada gadok jam dengan kelas 8D ya. Jadi saya pikir tidak ngajar kelas 8, ternyata ada jam. Tapi sudah tersolusi. Nanti ya. Jadi ketika gunung itu kan memuntahkan lahar panas ya. Terus apa? Selain batu apa? Selain batu apa, Mas? Bedanya magma karo lava apa? Dek ini nek saya jawab larva. Larva ini nonton film apa? Apa le? Kartun ya. Saya jadi tahu soalnya sering nonton karo anakku ya. Lagi larva kok ning kene. Ya saya tahu maksudnya lava, tapi ada beberapa kata lava dia nulisan larva terus, berarti dia pahamnya ya larva. Kecuali nek memang cuma satu kata itu lava terus dia nulisnya ada R-nya, mungkin rada lali, kelupaan. Tapi kok setiap kali ada kata lava dia nulisnya larva loh. Oh, berarti tahunya dia larva. Nggih. Jadi banyak istilah yang harus dibedakan nggih. Beda satu huruf ya wis. Beda artinya nggih. Lava ya. Bedanya lava sama magma apa? Magma itu masih di dalam. Lava dah nyembur. Halo, yang di rumah boleh jawab. Lava dah nyembur. Lava apa, Mas? Nyembur. Tertimbun? Nyembur. Unggul? Nyembur. Siapa namanya? Siapa namanya yang sudah menjawab? Iya. Lava dan magma. Jadi kalau kemarin prosesnya secara ilmiah gunung, ya terbentuknya gunung itu karena apa kemarin? Benturan dua lempeng. Ya. Benturan dua lempeng. Podo-podo kuate atau lempengnya. Lempeng Antartika dan lempeng Australia misalnya saling membentur ya. Kemudian akan menimbulkan itu tadi. Itu secara ilmiahnya begitu. Tapi kalau dikembalikan ke Quran ya itu Allah yang menjadikan ya, semua Allah yang menjadikan gunung-gunung itu untuk pasak ya. Pasak ya apa? Kayak iki loh pasak ya. Jadi ada di tengah-tengah dikasih tiang-tiang seperti itu. Ya.
Jadi ngaten nggih. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Oh, tadi yang padat batu, terus yang cair apa? Lahar. Lava tadi. Ya, lahar panas. Wedhus gembel. Dus gembel. Ya. Jangan guyu loh ya, itu dus gembel itu lagi kalian pernah itu nonton film apa itu? John the Sheep. Sound the Sea. Oh, dus gembel terus Sound the Sea. Bukan yang Gunung Anak Krakatau ya? Gunung Krakatau meletus Tahu. ya kan? Krakatau meletus. Dari filmnya aja udah ngeri ya. Naudzubillah min dzalik asli Nembien ya. Tahun berapa? 1885 kalau enggak salah ya. Itu. Kalian bisa cari di YouTube ada itu. Jadi zaman Belanda itu ya. Settingnya masih pendudukan pemerintahan Hindia Belanda dulu. Ya. Seperti itu. Terus sekarang gunung ibunya meledos mbien ya, saiki nek anake, gunung Anak Krakatau, ya. Itu juga sudah mulai ini aktif. Jadi gunung kok kemarin juga ada yang ini tanya Japri saya, Bu, gunung kok bisa lama-lama besar, Bu? Dulunya mati kok bisa aktif lagi? Ya ini tadi karena di dalamnya ini ada pergerakan. Hello guys. Iya kan? Geraknya lempeng-lempeng itu kan sudah kodratnya Allah, seperti juga geraknya di galaksi Bima Sakti, di tata surya itu Allah semua yang menggerakkan semua ini. Pokoknya kita pemahamannya terpusat ke sana. Nah, dari sekian gerakan-gerakan di bumi, ya ada gempa tektonik, ada vulkanik karena gunung meletus itu tadi yang menjadikan apa? Di belahan yang lain itu juga akan tambah volumenya gitu loh. Kan menimbulkan getaran-getaran. Dampaknya kan bisa menjadi patahan dan subduksi, ya kan? Gitu. Mulai aktif. Makanya ada beberapa informasi ki gunung ki wis ra aktif, kayak Lawu itu udah nggak aktif ya. Kemarin ada beberapa yang sebelum napa? Ramadan kemarin pada naik ya. Tapi juga kadang masih itu loh ya. Ada erupsi-erupsi gitu nggak sih? Iya pernah? Enggak. Enggak ada. Ya masih erupsi-erupsi mana yang dinyatakan mati tapi masih erupsi. Ya. Nah, padahal kita ini di Jawa Tengah banyak loh ya dikelilingi gunung-gunung. Semeru kono Kelot ya. Kemarin Kelot aja ya. Kalian kelas berapa itu? Yang abunya bisa sampai sini ya. Hampir semuanya kena ya. Kelas 1. Itu. Cukup, sudah 10.30. Ada yang ditanyakan? Gede yes, cuma 1 jam. Memang niat saya untuk pemantapan materi. Semua materi sudah saya sampaikan. Nanti kita tinggal ke bab terakhir tata surya. Tidak ada pertanyaan? Untuk tugas hari ini hari Sabtu ada tugas ya. Karena saya tidak bawa HP, nanti mungkin belum bisa saya share ini kecuali saya nanti ada pinjaman HP. HP saya rumang saku tak masuk netas ya, ternyata tidak terbawa. Ini aja. Kalian buka LKS coba, LKS. Iki mau kan bareng bahas paketnya, saya LKS dibuka. Yang gambar siklus hidrologi. Sudah belum? Sudah, Bu. Siklus hidrologi. Sudah. Nah, siklus hidrologi itu kan ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Jadi perjalanan air itu juga ternyata ada siklusnya. Ya podo prosesnya, ya. Sebelum jatuh menjadi hujan itu ada penguapan dulu di sumber-sumber, ada evaporasi atau penguapan dari sungai-sungai, ya. Kemudian transpirasi itu adalah penguapan yang dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan, ya. Seperti itu. Nah, saya ingin kalian bisa membedakan siklus hidrologi, hidro ke air, logi itu ilmu. Nah, siklus saya banyu ini jenisnya siklus hidrologi. Ya. Atau ada yang jawab siklus air gitu udah tak betulkan karena sama.
Cuma secara ilmiahnya menyebutnya secara umum siklus hidrologi. Nah, itu ada 3, siklus pendek, siklus sedang, dan siklus yang panjang. Yang melibatkan tadi ada proses-proses, ada evaporasi, transpirasi, sampai kondensasi dan turunnya hujan. Jadi ya padha engko. Menguap naik jadi kondensasi, ini mendung nek bahasane mudahnya ya. Mendung kok jadi titik-titik hujan, turun lagi ke air, menguap lagi seperti itu. Ada gambaran ya? Oke, nah itu sudah saya tanyakan, berarti tugasnya iki. LKS halaman 58 yang latihan. Soal 1 sampai 5 tok wis. Tidak usah saya share ya. Soalnya nek saya share nanti saya bisanya setelah pulang. Soalnya saya nanti bisa pinjam HP siapa. Benar, saya nggak bawa HP. 1 sampai 5 yang latihan loh ya, jangan salah soal loh ya. Halaman 58. Halaman 58. Sampun, habis ini Bu Harti, ini belum rawuh karena beliau di 8D, saya habis ini ke 8D. Oh, sampun toh, nggih pun. Anjih. Mohon maaf Bu. Nggih, matur nuwun untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perhatikan, disiapkan dulu buku LKS-nya. Sudah siap apa belum? Alhamdulillah. Amin. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberi oleh Allah yaitu waktu, ya, sehingga kita bisa bertemu kembali, belajar bersama-sama walaupun dengan PJJ, tidak tatap muka. Masih semangat ya? Masih, alhamdulillah. Didin, halo Didin. Ya, semangat ya Din. Ya, alhamdulillah. Ya, Kosa, mana Kosa? Mirza. Halo Mirza. Ya, alhamdulillah. Siapa ya? Haris. Halo Haris. Ya, alhamdulillah. Halo semuanya kelas 8 di rumah. Astagfirullahaladzim. Kelas 7. Kleru ya Allah. Kelas 7, halo. Kelas 7. Halo. Ya, kita mulai. Kemarin kita sudah sampai ke Khalifah Ali, sudah selesai. Sekarang bab 2. Dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah, pelopor kemajuan peradaban Islam. Judulnya Dinasti Bani Umayyah. Sudah ketemu belum? Sudah, alhamdulillah. Dinasti Bani Umayyah itu kemarin Didin Haris. Dinasti Bani Umayyah itu berdiri tahun berapa, Din? Dinasti Bani Umayyah itu hidupnya setelah Rasulullah apa sebelum Rasulullah, Din? Didin, aku Didin dong. Din, setelah Rasulullah apa sebelum Rasulullah? Setelah. Setelah Rasulullah. Bahkan setelah 4 khalifah. Ya Zamirza. Nah, selanjutnya, Dinasti Bani Umayyah
itu berdiri tahun berapa kemarin? Sudah ditulis toh? Pira? Tahun 40 Hijriyah. Ya, 661 sampai 750. Ya, 661 sampai 750 Masehi. Nah, kalau sekarang Pires, tahun berapa ini? Aris malah petangnya loroi piye? Ya, apa Mas? Kamu namanya siapa, Mas? Hah? Kamu? Jundan. Oh, Jundan. Nah, halo Jundan. Nah. Tahun berapa? 661 sampai 750 Masehi. Lah sekarang ini tahun berapa, Mas? Hah? 2021. Berarti sudah lama apa enggak? Sudah lama. 2021 dikurangi pira kuwi? 661. Ya toh? Nah, udah berapa abad itu? Nah, berabad-abad. Nah, ini kalau enggak keliru ya 15 abad. Ya toh? Sampai sekarang. Bu, apakah itu tenan, Bu? Wih, super tenan. Dongeng tenan. Ya toh? Dongeng tenan. Loh, emang ada dongeng yang tidak tenan? Wah, ada. Nah, si Kancil Nyolong Timun kan apa? Dongeng, tapi belum jelas ada, ya kan? Nah, tapi kalau ini dinasti apa? Muawiyah. Nah, Umayyah. Dinasti Umayyah ini ada. Ini siapa Mas iki? Sing pakai kupluk iki siapa? Siapa sing kupluk pakai kuplukan iki lho. Kowe lho, Mas. Ki. Hah? Perhatikan ya. Nah, tahun berapa tadi? Dinasti Muawiyah? Dinasti Umayyah? Nah, orang gagas toh. Kamu gagas apa? Kamu gagas apa? Saya sudah curiga tadi gagas apa? Ayo, piye? Piye? Sudah di sini loh. Sudah ke sini loh. Orang gagas piye? Sing mbok gagas apa? Ayo, sing mbok gagas apa? Namanya siapa tadi? Kelas piro? 7 apa? 7C. Yo, oke. Burine. Piro? 661. Oh ya. Oh, belum toh? Ya Allah, ya sudah. Ya, Arkan sekarang. Kan? Kamu Arkan? Kamu siapa namanya? 7D. 661. Oh, sudah saya suruh buka tadi loh. Hah? Tidur. Loh. Anu ojo jejer, ojo jejer. Tidak boleh jejer. Dari tadi berarti. Ini juga murid baru toh.
Murid baru. Oh, lah murid baru. Belum menyesuaikan. Ya. Ya, sesuaikan dia, Mas ya. Disesuaikan di sini. Ya, dibuka dulu Mas bukunya. SKI-nya dibuka. Di sana kan juga ada pelajaran SKI itu ya. Pak Mas? Nah, iya. Ini namanya siapa ini? Kamu namanya siapa? Oh ya, yang itu, yang tidur tadi? Apa? Lihat Bu Guru, lihat Bu Guru, lihat. Dibuka dulu bukunya. Judulnya apa tadi? Dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah. Nah, selanjutnya. Ya, loh. Sing kene guyu kemekelen, sing kono turu. Ya. Ya, selanjutnya tadi 661 tak balikan saya. Sudah disinggung ya. Kak, tak tulis anak tulis lagi. Tahun 661 sampai 149. Padahal sekarang itu tahun berapa? 2021. Sudah berapa tahun ini? Ayo tinggal kurangi. Ini dikurangi 2021 kurangi 661. Nah, kita ini 11 di posisi 10. Ini 2. Ya toh? Tidak 1. Itu tadi 1. 11 kaki kurangi 6. 5. Berapa? 9. Dan kurangi 6. Ini 1. 1350 tahun sampai super lama. Selanjutnya, nah ini dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah. Nah, itu didirikan oleh siapa kemarin? Muawiyah bin Abu Sufyan. Didirikan oleh Muawiyah. Bagus. Muawiyah. Nah, ini sedulurnya siapa lagi? Ayo, sedulurnya siapa kemarin? Oh, sedulurnya siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Betul sekali. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Masih saudaranya Utsman bin Affan. Ya, selanjutnya. Dinasti Muawiyah ini terletak di ibu kotanya yaitu mana itu? Damaskus. Damaskus. Nah, ini orang ngerti ditulis. Letaknya di Damaskus. Nah, dalam waktu ini ya 661 sampai 750 itu pergantian. Nah, saiki presiden ya. Nek saiki ya toh? Pergantian presiden itu berapa kali? 7 lah kene, Mas.
Indonesia 14 pergantian khalifah. 14 pergantian khalifah. Nah, nek kene pira Kiki? 7. Nah, coba sebut lagi. Sapa wae kon dhuwur. Di Indonesia loh, di Indonesia loh. Saiki nek 7 sebutkan coba Ki. Takok sapa? Pak saya, Pak Sakur. Takok dulu. Siapa Pak? Siapa Mas Mirza? Nomor 1 siapa dulu? Soekarno. 2? Soeharto, ora Soeharti. Soeharto. Terus? Pak Soeharto. Ya toh? 3? Megawati. B.J. Habibie dulu. B.J. Habibie dulu, Pak B.J. Habibie. 4? Gus Dur. Megawati, Nah, Bu Megawati. 5? Gus Dur. Gus Dur. Pak Gus Dur. 6? SBY. Pak SBY. 7? Jokowi. Jokowi. Pak Jokowi. Ngene dhewe kok rapal. Ngene dhewe kok rapal piye? Di Indonesia sendiri rapal. Harus hafal. Ya, lah iki di mana? Di dinasti Umayyah itu ada pergantian cacai pira Mas tadi? 14. Dilihat. Ada di sana. Coba nomor 1. Muawiyah bin Abi Sufyan. Nomor 1. Halo, kelas 7 di rumah. Halo. Coba pergantian khalifah di dinasti apa tadi? Umayyah. Itu ada 14. Nomor 1. Tadi nomor 1 siapa tadi? Muawiyah bin Abi Sufyan. Tulis nek orang ngerti. Bu, di buku udah ada, Bu. Enggak apa-apa, tapi kalau kalian belum paham, tulisan. Nah, nomor 2. Di situ ada namanya Yazid bin Muawiyah. Ini anaknya Pak Muawiyah. Yazid. Yazid bin Muawiyah. Yazid itu anaknya Muawiyah nomor 1. Nomor 2 anaknya nomor 1. Nomor 3. Muawiyah bin Yazid. Ini anaknya nomor 2. Bu, kok ngoten ta, Bu? Memang. Itu nek cara saiki kuwi apa? Turun temurun. Presiden turun temurun. Nek Indonesia ora rento, ya toh? Enggak boleh. Nomor 3 yaitu Muawiyah bin Yazid. Nomor 3 anaknya nomor 2. Bagus. Nomor 4 sekarang. Marwan bin Hakam. Iki. Marwan bin Hakam. Iki rane apa-apa nih? Enggak ada hubungannya dengan nomor 3. Ini putune, bukan anaknya. Marwan bin Hakam.
Nomor 5, Abdul Malik bin Marwan. Nah, iki baru anaknya nomor 4. Abdul Malik bin Marwan. Nomor 6, Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, Al-Walid, ini anaknya juga. Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, 6 anaknya nomor 5. Nomor 7, Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, ini anaknya nomor 6. Sulaiman bin Abdul Malik. 8, Umar bin Abdul Aziz. Nah, iki Umar bin Abdul Aziz. Mandek sik. Di sini kita bahas Umar bin Abdul Aziz. Sudah pada ditulis? Nomor 8, Umar bin Abdul Malik. Ini adalah satu-satunya orang, satu-satunya presiden, satu-satunya khalifah yang paling terkenal apa? Bagusnya. Paling terkenal apanya? Selain bagusnya apanya? Sikapnya juga baik. Pokoknya kabeh ngabehi. Ya toh? Nah, memajukan apa? Dinasti Muawiyah, dinasti Umayyah. Memajukan dinasti Umayyah. Nah, ini yang paling terkenal di dinasti Umayyah, yang paling baik itu adalah siapa tadi? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu kok bisa terkenal, kenapa? Karena bisa apa? Dipilih menjadi khalifah. Dipilih menjadi khalifah itu tidak mau. Kenapa kok tidak mau? Takut. Padahal orang-orang pada milih. Ya toh? Pemilihan umum kuwi milihnya semua siapa? Umar bin Abdul Aziz. Penjenengan, Pak, penjenengan, semua penjenengan. Nah, terus jawabnya Umar bin Abdul Aziz bagaimana? Kosek to. Aku rarep nampa sik. Karena ini berat, amanah. Ya toh? Amanah sekali. Zaman dulu tuh ngono kuwi. Ya, dipilih menjadi khalifah, dipilih menjadi presiden itu apa? Maju mundur. Karena dia apa? Takut tidak apa? Tidak amanah. Tapi manusia orang-orang itu apa? Itu tetap memilih Umar bin Abdul Aziz. Terus jawabnya Umar bin Abdul Aziz bagaimana? Ya sudah, kalau memang saya dipilih, tapi saya enggak minta loh ya. Nah, dia bilangnya seperti itu. Saya enggak minta. Nggih. Itu sebelum itu diserahkan kepada siapa? Rakyatnya. Pun monggo. Penjenengan siapa yang pengen jadi khalifah? Siapa? Umar bin Abdul Aziz berkata seperti itu. Terus akhirnya bagaimana? Tidak ada yang mau. Ya, Pak, siapa?
Umar bin Abdul Aziz pun tidak mau sebetulnya dipilih menjadi khalifah saja tidak mau. Tapi karena sudah dipilih tekad bulat oleh warganya di situ, orang-orang ada di situ, rakyatnya di situ, ya sudah dengan terpaksa, ya toh, dia Umar bin Abdul Aziz mau. Nah, ini tidak apa? Sampai apa? Masuk di kantornya itu ya. Nah, kalau sudah menjadi khalifah, menjadi presiden, ya toh, itu masuk di kantornya saja. Kalau berhubungan dengan siapa? Pamannya ada umpama ada tamu gitu ya. Ada tamu. Ya, urusannya urusan negara apa urusan pribadi. Lah kalau urusan pribadi, lampunya dipateni. Ya, elok ra. Itu lampunya dimatikan kalau urusan pribadi. Tapi kalau urusan negara, diuruke, dinyalakan. Nah, seperti itu. Setiap ada tamu, ya toh, itu bilangnya urusan pribadi apa urusan negara ini? Urusan negara ya sudah, lampunya tetap dinyalakan. Tapi kalau urusan pribadi, lampunya harus dimatikan. Itu artinya apa itu? Tidak senang korupsi. Nah, tidak suka korupsi. Nah, itu seperti itu. Selanjutnya. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu sangat jujur, terkenal dalam pemerintahnya itu cakap dalam urusan politik. Ya toh? Ya toh? Cerdas, jujur. Nah, pandai, dia juga termasuk ahli bersiasat. Ya toh? Ahli dalam merancang taktik dan strategi. Dan juga ulet. Nah, itu kabeh itu ngabei. Ya toh? Selanjutnya. Serta kesediaannya menempuh segala cara dalam berjuang. Artinya apa? Artinya berjuang pokoknya untuk negara. Nah, dengan cara apapun yang halal mestinya itu untuk negara. Nah, selanjutnya di sini itu namanya siapa tadi? Umar bin Abdul Aziz. Nah, itu. Wes, itu sekarang kita tutup dulu Umar bin Abdul Aziz. Ini kan baru nomor 8. Kita cutik saja. Nah, yang nomor 1 piye? Nah, sekarang mulai nomor 1. Muawiyah bin Abi Sufyan. Tadi sedulurnya siapa? Masih saudaranya siapa? Utsman bin Affan. Itu tahun 661 sampai 680. Nah, itu siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan dikenal dengan sebutan Bani Hasyim. Nah, itu silsilahnya juga dari Bani Hasyim. Kalau Bani Hasyim berarti menjadikan kita kepada siapa? Kita tahu ingat kepada siapa? Rasulullah. Nah, Bani Umayyah itu dengan
disebutan apa namanya keluarga Umayyah. Keluarga Umayyah. Lah, sekarang ini ya, antara Muawiyah sampai nomor 14 belum ya, itu baru nomor 8 ya. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 14 itu mencapai memakan waktu 90 tahun. Ya, 90 tahun. Nah, panjang apa pendek 90 tahun? Panjang 90 tahun kok. Rentuk panjang ini piye? Ada yang mengatakan 91, ada yang mengatakan 90. Bukan, tidak ada kalau 100. Ya. Coba sekarang bedakan antara zaman Rasulullah, zaman 4 khalifah. 4 khalifah itu apa, Mas? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu zamannya mereka dan zamannya Muawiyah. Nah, itu bedanya apa ya kira-kira? Mesti ada perbedaan. Bedanya itu Perbedaan antara zaman 4 khalifah itu ya toh Khulafaur Rasyidin dengan zamannya siapa? Umayyah, Bani Umayyah. Nomor 1. Kalau di Khulafaur Rasyidin, waduh, entar Mas. Udah habis sih waktunya. Ya, sudah ya, besok saja. Ya, karena waktunya sudah habis, kita akhiri, besok kita lanjutkan. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya membaca dulu. Tugasnya di rumah membaca apa? Membaca judulnya apa tadi? Judulnya apa? Bani Umayyah. Dibaca di rumah. Ayo, tugasnya moco lo. Sesuk tak takoni. Besok kapan ini? Besok hari Sabtu. Besok tak takoni, tak tanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.